Halo Sobat Sehat 55, ketemu lagi di program Info Sehat 55 yang akan menyajikan informasi mengenai seputar dunia kesehatan. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas apa sih itu asam lambung dan bagaimana gejalanya serta solusi mengatasinya. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Sehat 55. Sobat Sehat 55, manusia memerlukan energi dalam melakukan kegiatan. Untuk mendapatkan energi tersebut, manusia membutuhkan asupan makanan agar energi tersebut dapat terpenuhi. Di dalam tubuh manusia terdapat organ yang bernama lambung dan berfungsi untuk mengelola makanan. Lambung tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya asam. Asam lambung berfungsi sebagai penetralisir enzim dan membunuh kuman berbahaya yang terdapat pada makanan yang dimakan. Sobat Sehat 55, ketika tubuh tidak memproduksi cukup asam lambung, atau dalam istilah medis disebut hipokloridia, akan ada beberapa gejala yang akan muncul seperti perut kembung, sering bersendawa, diare, nyeri perut atau nyeri ulu hati, mual dan muntah, tubuh terasa lemas dan sering buang angin. Selain itu, kurangnya asam lambung dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan masalah gizi, seperti kekurangan vitamin, mineral, atau protein tertentu. Hal ini karena kurangnya asam lambung menyebabkan nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat dicerna dengan baik oleh tubuh. Sebaliknya, jika kadar asam lambung terlalu tinggi, ada beragam gangguan kesehatan yang dapat terjadi, seperti nyeri ulu hati, gigi rusak, masalah pernafasan, radang pada kerongkongan, esofagus Barrett, serta GERD atau penyakit asam lambung. Berbeda dengan penyakit MA, GERD adalah penyakit yang disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Naiknya asam lambung ke kerongkongan akibat otot katup di bagian bawah kerongkongan atau otot les menjadi lemah atau berada dalam kondisi rileks. Idealnya saat kita menelan makanan, otot les di bawah kerongkongan akan membuka untuk membiarkan makanan dan minuman turun ke lambung. Setelah makanan turun, otot katup tersebut akan menutup kembali. Namun, apabila katup tersebut menjadi rileks dengan tak wajar atau mungkin melemah, asam lambung dapat naik menuju kerongkongan dan menyebabkan terjadinya penyakit GERD atau asam lambung. Sobat Sehat 55, selain itu ada beberapa kondisi yang menjadi faktor resiko penyakit GERD ini. Yang pertama, obesitas. Orang dengan berat badan yang berlebih merupakan penyebab asam lambung naik yang paling sering terjadi. Lemak yang menumpuk di perut dapat meningkatkan tekanan pada lambung, sehingga sangat memungkinkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Yang kedua, faktor makanan dan minuman. Pada sebagian besar orang, jenis makanan atau minuman tertentu bisa menjadi penyebab asam lambung naik, terutama makanan tinggi lemak seperti gorengan. Selain itu, makanan asam atau pedas, coklat, minuman bersoda, minuman berkafein, dan minuman beralkohol juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Jenis makanan ini dapat memicu keluarnya hormon kolesistokinin yang dapat melemahkan otot les. Yang ketiga, menderita hernia hiatus. Kondisi ini terjadi karena otot diafragma yang memisahkan rongga perut dan dada tidak bekerja secara optimal, sehingga memungkinkan bagian atas lambung masuk ke rongga dada. Akibatnya, makanan dan asam yang terdapat di dalam lambung bisa kembali ke kerongkongan dan menyebabkan nyeri ulu hati. Yang keempat, faktor sedang hamil. Ibu hamil rentan mengalami nyeri ulu hati yang kemudian juga dapat berujung pada GERD. Peningkatan hormon ini dapat merilekskan otot les. Kondisi kehamilan juga menimbulkan tekanan berlebih pada rongga perut. Nah, Sobat Sehat 55, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit GERD atau asam lambung ini. Tetap saksikan Info Sehat ya.
Sobat Sehat 55, apakah penyakit asam lambung itu? Penyakit asam lambung atau yang dikenal dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah kondisi di mana munculnya rasa panas pada bagian dada akibat asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Kondisi asam lambung yang naik nyatanya bisa dialami oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Meski penyakit asam lambung tidak membahayakan jiwa, nyatanya penyakit ini bisa membuat kualitas hidup terganggu karena akan mengganggu seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan, jika tidak segera diobati, GERD bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi dikarenakan naiknya asam lambung dapat mengiritasi kerongkongan sehingga luka yang ditimbulkan akan semakin luas. Bahkan bisa membuat penyempitan kerongkongan bawah. Gejala asam lambung naik biasanya ditandai oleh heartburn, yakni rasa nyeri dan panas di dada akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Lalu juga regurgitasi atau rasa pahit akibat asam yang terjadi di bagian belakang mulut atau kerongkongan. Kemudian, bau napas tidak sedap, sulit menelan, batuk kronis hingga panas dalam. Nah, Sobat Sehat 55, selanjutnya kita akan dengarkan bersama tanggapan pakar terkait asam lambung. Jadi asam lambung itu adalah suatu zat yang memang diproduksi oleh lambung yang gunanya itu untuk yang pertama membunuh mikroba-mikroba yang ikut masuk dalam makanan. Yang kedua itu untuk membantu mencerna protein-protein, mengubah protein dengan molekul besar menjadi molekul kecil. Jadi kalau asam lambung terlalu berlebihan, yaitu tadi bisa manifestasinya nyeri ulu hati. Ketika kita endoskopi bisa terjadi misalnya peradangan pada permukaan lambung yang kita sebut gastritis. Bisa juga bisa kalau yang berat sampai tukak peptik, kemudian tukak duodenum, luka pada duodenum, bisa juga GERD kalau asam lambung berlebihan. Kemudian kalau kekurangan juga malah tidak bagus. Jadi memang asam lambung juga ada manfaatnya bahwa membunuh mikroorganisme. Dengan asam lambung yang kurang, misalnya orang-orang yang terlalu sering mengkonsumsi obat-obat mah yang menekan asam lambung, maka fungsi dari asam lambung itu sendiri bahwa dia membunuh mikroorganisme yang terikut masuk dalam makanan itu menurun, sehingga orang tersebut akan menjadi lebih beresiko untuk terjadinya infeksi-infeksi saluran cerna. Asam lambung sendiri atau yang biasa istilah medisnya itu kita kenal sebagai dispepsia, itu memang adalah kumpulan gejala, dia bukan penyakit, dia hanya kumpulan gejala tidak nyaman di perut bagian ulu hati. Dan apabila pasien-pasien yang misalnya contoh rata-rata masuk dengan buang air, diare, itu biasa mah juga tidak nyaman. Kemudian misalnya pasien-pasien diabetes apa yang ada gangguan. Jadi pada pasien dengan ada komorbid lain, memang manifestasinya sering kali juga disebabkan oleh dispepsia, oleh nyeri ulu hati. Jadi gejala yang paling sering itu dikeluhkan oleh pasien adalah keluhan nyeri ulu hati yang bahkan sampai tembus ke belakang, disertai mual muntah, kembung, ada yang rasa panas di dada, kecut di mulut, bahkan kadang sampai membuat suara serak. Itu penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh asam lambung, terkait asam lambung. Jadi GERD itu adalah suatu penyakit di mana
gastroesophageal reflux disease. Jadi antara lambung dan kerongkongan, ketika kita makan, makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, kemudian lambung. Pada perbatasan antara lambung dan kerongkongan bagian bawah ada satu sphincter atau satu otot, di mana itu yang menjaga makanan jangan yang dari sudah masuk ke lambung jangan refleks ke atas. Pada kondisi tertentu, contoh kita makan terlalu kekenyangan, kemudian langsung pergi baring tidur, maka lambung yang terisi makanan dengan full itu akan gampang refleks. Selain ada berbagai faktor yang bisa memicu otot lower esophageal sphincter itu menjadi lemah, sehingga makanan itu akan gampang refleks ke atas. Jadi makanan dan minuman yang berkaitan dengan asam lambung, contoh misalnya yang banyak kita kenal itu kafein. Kopi itu mengandung kafein. Kemudian makanan-makanan misalnya yang terlalu pedis, terlalu kecut, terlalu asam itu memang bisa mengiritasi langsung mukosa. Kemudian untuk yang GERD, bahwa kita hindari makanan yang makan yang berlebihan, sehingga lambung itu memiliki kapasitas. Ketika dia terlalu full dan misalnya ada kebiasaan kita habis makan langsung pergi tidur, baring, itu yang seringkali membuat makanan itu gampang refleks ke atas. Selain misalnya faktor lain, misalnya alkoholik, merokok, itu bisa meningkatkan insidensi dari GERD. MAH itu adalah penyakit yang terjadi pada lambung sendiri. Kalau GERD adalah masalah pada otot di perbatasan antara kerongkongan dan lambung itu yang melemah, sehingga makanan itu yang sudah masuk ke lambung itu akan gampang refleks ke atas bersama dengan asam lambung. Kalau istilah MAH sendiri itu misalnya gastritis atau yang berat sampai tukak peptik itu atau tukak duodenum, istilahnya terjadi luka pada permukaan lambung sendiri. Jadi usia salah satu memang bisa saja, oleh karena kita tahu seiring dengan penuaan berbagai fungsi organ itu mulai menurun. Salah satu diantaranya bisa adalah penurunan dari tonus atau kekuatan otot perbatasan saluran cerna kerongkongan dengan lambung tadi, sehingga itu bisa melemah. Namun ada misalnya pengaruh obat-obatan seperti obat-obat antikolinergik dan sebagainya, itu bisa juga mempengaruhi. Sobat Sehat 55, asam lambung sangat penting bagi kinerja lambung yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, kadar asam lambung harus tetap stabil. Jika kadar asam pada lambung berlebih atau sedikit, maka akan menimbulkan berbagai macam tidak nyamanan pada diri sendiri, bahkan dapat menimbulkan penyakit asam lambung. Untuk meredakan dampak dari penyakit asam lambung, maka ada beberapa cara yang bisa Sobat Sehat 55 lakukan. Di antaranya, makan dengan porsi yang kecil tetapi sering, berhenti merokok, hindari mengkonsumsi makanan berlemak, pedas, asam, coklat, peppermint, alkohol, dan kopi. Turunkan berat badan jika memang diperlukan. Tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi. Hindari ngemil tepat sebelum tidur. Hindari memakai pakaian yang ketat dan mengkonsumsi obat penurun asam lambung. Nah, Sobat Sehat 55, mau tahu mitos atau fakta tentang asam lambung?
Fakta, oleh karena ketika kita stres memang seperti yang tadi ada fase sefalik, salah satunya ketika kita stres kita banyak pikiran, maka produksi asam lambung itu dapat meningkat. Memang sehingga meningkatkan faktor ofensif yang dapat mengiritasi lambung. Fakta, oleh karena memang iritasi pada mukosa lambung, jaringan permukaan sel-sel lambung dan kerongkongan yang berlebihan dan berlangsung lama itu dapat membuat terjadinya lesi-lesi prekanser. Mitos, oleh karena sebenarnya yang lebih banyak berperan adalah lifestyle. Jadi asam lambung ini lebih dipengaruhi oleh pola hidup sehat, kemudian pola diet kita, pola makannya teratur tidak, mengkonsumsi obat-obat anti nyeri atau tidak. Kemudian mungkin yang genetik apabila cancer, bahwa cancer itu ada pengaruh genetik yang dipengaruhi tetap oleh lifestyle. Fakta bisa, oleh karena saya bilang tadi bahwa penyakit asam lambung ini ketika terjadi misalnya berat sampai menyebabkan tukak, perdarahan saluran cerna, itu dapat menjadi emergency case, bahwa pasien dapat sampai muntah darah, beraknya berdarah yang membuat dapat mengancam jiwa. Fakta, oleh karena ketika kita berpuasa, apalagi misalnya berpuasa yang berlebihan, jadi produksi asam lambung itu selain dari fase lambung, fase usus, ada fase sefalik, sehingga ketika kita terlalu lapar, produksi asam lambung itu tetap ada. Apalagi misalnya kita melihat makanan yang nyaman, yang lezat, dalam kondisi puasa kita kelaparan, itu faktor ofensifnya meningkat, sehingga bisa aja memperparah. Misalnya sudah ada peradangan pada lambung, itu keluhannya bisa makin berat. Fakta, oleh karena kandungan dari kopi sendiri itu adalah kafein dan berbagai zat-zat lainnya yang terkandung di dalam kopi itu memang beberapa literatur menunjukkan bahwa zat-zat tersebut dapat meningkatkan produksi asam lambung yang dapat meningkatkan faktor ofensif tadi. Fakta, oleh karena ketika orang-orang dengan obesitas, dia sering mengkonsumsi makanan yang berlebihan, sehingga lambung itu terbiasa untuk overstretching, dan yang kedua produksi dari asam lambung itu berlebihan, sehingga yang kedua juga pasien akan cenderung mau makan terus, sehingga faktor sefalik, faktor lambung, dan faktor usus itu semuanya berperan, dan itu meningkatkan asam lambung. Fakta, oleh karena obat anti nyeri itu dapat menghambat prostaglandin yang berperan dalam produksi bikarbonati lambung, sehingga itu akan mengurangi faktor defensif, sehingga ketika terjadi asam lambung berlebihan dan faktor defensif yang berkurang, maka akan beresiko terjadinya peradangan bahkan tukak pada lambung. Nah, Sobat Sehat 55, itulah tadi sajian informasi seputar asam lambung. Nantikan informasi lainnya seputar dunia kesehatan hanya di Info Sehat 55.